Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna penggiat OpenSCD dimanapun berada, ya. Bagi teman-teman yang belum menggunakan aplikasi OpenSCD, silahkan. Teman-teman bisa gunakan aplikasi ini secara gratis dan tinggal di download melalui GitHub, ya. Ketik saja nanti di Google ya, OpenSCD. Nanti cari yang di GitHub-nya ya. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan tampilan aplikasi OpenSCD, tampilan webnya ya. Tampilan webnya yang dimana di video tersebut sudah saya bahas menggunakan tema Denava. Yang dimana tema Denava ini adalah salah satu tema premium yang disediakan oleh Open Desa. Menurut pengamatan saya dan selama menggunakan tema Denava ini sangat luar biasa sekali, yang dimana pengembangannya mengikuti sesuai dengan perkembangan aplikasi OpenSCD ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana cara kita login ke dalam aplikasi ya. Ketika teman-teman baru selesai install aplikasi OpenSCD, maka teman-teman belum tahu di mana tempat loginnya ya. Karena tempat login untuk aplikasi OpenSCD ini dia berbeda-beda teman-teman ya. Berbeda-beda tergantung tema yang dipakai. Tergantung tema yang dipakai. Nah, kali ini saya akan menunjukkan cara kita login ke dalam aplikasi OpenSCD menggunakan tema Denava ya. Di tema Denava ini menyediakan dua cara ya. Dua cara kita login ke dalam aplikasi. Yang pertama caranya adalah melalui ini ya, melalui tombol kunci gembok ya, gembok kunci yang sedang digembok ya. Itu yang ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan di bawah menu status aplikasi OpenSCD itu ada tanda gembok. Ini cara tempat ini lewat kita masuk ke dalam aplikasi. Kita contohkan ya. Tinggal kita klik, maka kita akan diarahkan masuk ke sini. Oke, saya coba keluar dulu ya, keluar dulu. Saya coba keluar dulu ya supaya dia muncul ya loginnya ya. Oke, saya kembali dulu. Saya kembali ya, oke. Jadi tombol gembok ini ya, oh ternyata 3 teman-teman. Ini juga ada di atas ini juga ada ya. Berarti ada 3 ya, 3 cara tempat kita login ke dalam aplikasi. Cara yang pertama di sini, gembok yang di sini ya, tinggal klik saja, maka kita akan diarahkan ke sini. Terus yang kedua, tinggal klik gembok yang ini, tinggal klik ada halaman loginnya. Kita klik ke halaman login, maka kita akan diarahkan ke sini juga. Atau yang ketiga ya, di sini di pojok kiri ini, klik saja. Di sini ada halaman admin ya. Ada halaman admin, tinggal klik saja. Klik saja ya, maka akan diarahkan ke sini. Oke. Di samping itu juga teman-teman ya, saya akan jelaskan di sini ya. Saya akan jelaskan di sini di pojok kiri ini, tinggal ketika kita klik kotak-kotak yang ada di pojok kiri ini ya, di sini ada halaman kehadiran. Halaman kehadiran ini maksudnya adalah tempat kita masuk untuk absensi ya, absensi perangkat desa ya, absensi kehadiran perangkat desa. Ketika kita klik, coba kita klik, maka kita akan diarahkan ke sini. Nah, untuk menu ini perlu di setting teman-teman, perlu di setting supaya nanti ada tempat kita memasukkan username dan password untuk kehadiran ya. Oke, terus di sini ada layanan mandiri. Layanan mandiri ini tempat
masyarakat nanti login ketika pemerintah desa itu sudah siap untuk menjalankan layanan mandiri untuk masyarakat. Yang dimana layanan mandiri yang ada di aplikasi OpenSCD ini adalah untuk mempermudah ya, untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan layanan surat menyurat. Yang dimana nanti masyarakat ya, masyarakat itu tidak perlu datang ke kantor desa ketika mau memohon surat ya. Ketika mau memohon surat tidak perlu datang ke kantor desa. Tetapi permohonannya nanti melalui layanan mandiri yang sudah disiapkan di dalam aplikasi OpenSCD. Tetapi masyarakat bisa mengakses layanan mandiri ini, dia harus datang dulu ke kantor desa untuk didaftarkan NIK-nya untuk mendapatkan PIN yang akan digunakan oleh masyarakat ketika mau menggunakan layanan mandiri ini. Dan lebih canggihnya lagi ketika desa sudah menerapkan tanda tangan elektronik atau TTE, yang dimana TTE ini diperoleh desa itu melalui Dinas Kominfo kabupaten masing-masing ya, yang dimana nanti pemerintah desa harus berkoordinasi dengan Kominfo untuk didaftarkan kepala desanya mendapatkan username, password untuk tanda tangan elektronik. Dan ini akan mempermudah teman-teman ya, mempermudah. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi datang ke kantor desa, cukup di rumah, cetak di rumah, bisa cetak di percetakan juga. Contoh misalkan ada masyarakat kita yang lagi sakit, misalkan di rumah sakit umum daerah, atau dia di rumah sakit provinsi, atau dia lagi sedang sekolah ya, sedang sekolah di luar daerah, yang mau misalkan ngurus surat keterangan tidak mampu. Jadi ketika masyarakat dengan jarak tempuh yang jauh dan akan memakan biaya yang besar, maka fitur layanan mandiri ini sangat cocok sekali untuk diterapkan di desa, sekaligus tanda tangan elektronik. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi perlu datang ke kantor desa untuk hanya sekedar cetak surat. Nah, ini kelebihannya. Dan hanya sekedar diakses lewat HP, lewat laptop, apalagi mahasiswa ya. Apalagi masyarakat kita yang sedang kuliah ya. Ya paling tidaklah mereka memiliki laptop ya. Memiliki laptop berarti nanti bisa cetak sendiri nanti ya. Tinggal kita pemerintah desa mainkan saja fitur ini, fitur yang sangat luar biasa ini yang ada di dalam aplikasi OpenSCD ini gitu ya. Jadi bagaimana? Apakah perlu langganan premium untuk bisa mengakses layanan mandiri? Itu tidak, teman-teman ya. Itu tidak perlu teman-teman berlangganan fitur premium baru bisa menggunakan layanan mandiri ini, karena fitur layanan mandiri ini disiapkan baik itu di aplikasi OpenSCD Premium maupun versi umumnya ya. Oke, itu dia teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bagi teman-teman yang desanya belum menggunakan aplikasi OpenSCD, silahkan segera menggunakan aplikasi ini. Dan bagi teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi OpenSCD ini, silahkan untuk dimaksimalkan penggunaan aplikasi ini. Karena aplikasi ini sudah terbukti bisa membantu, bisa mempermudah pemerintah desa dalam berbagai hal. Yang dimana saya tidak bisa sebutkan ya, karena beda-beda desa, beda juga ya pengalaman atau manfaat yang sudah dirasakan dengan hadirnya aplikasi SID di desanya gitu. Ya, kalau kami di Rarang Selatan sendiri, aplikasi OpenSCD ini kami jadikan sebagai bank data desa. Bank data desa, jadi apa yang dibutuhkan oleh desa
apa yang dibutuhkan oleh instansi yang ada, baik itu di pemerintah kecamatan, kabupaten, bahkan sampai dengan provinsi dan pusat. Itu kami sediakan dalam aplikasi SID ini datanya gitu. Ketika belum ada datanya, bagaimana cara kami berupaya untuk bagaimana mendapatkan data itu, ya. Sehingga apa? Sehingga dimudahkan, kita dimudahkan ke depannya gitu. Karena data ini betul-betul penting. Karena bagaimanapun majunya desa kita, tanpa kita memiliki data, maka tidak ada artinya. Begitu juga dengan desa kita. Bagaimanapun majunya, tapi tidak menggunakan teknologi, apalagi sejenis aplikasi lah contoh. Contoh, aplikasi SID kita masih manual misalkan. Dalam melayani masyarakat kita menggunakan manual. Bagaimanapun majunya desa kita, maka itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Ya, sehingga teknologi ini sangat-sangat penting untuk menunjukkan bahwa desa kita maju, desa kita bisa, desa kita mandiri, desa kita digital, dan sebagainya. Apalagi prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2025 ini adalah komit ke digitalisasi. Sehingga aplikasi Open SID ini sangat mendukung sekali untuk program digitalisasi itu, ya. Karena saya yakin bagi teman-teman yang sudah lama menggunakan aplikasi Open SID ini, saya yakin teman-teman tidak akan berpindah ke aplikasi lain yang sejenis dan yang serupa seperti aplikasi Open SID ini. Karena apa? Karena saking sudah menikmati, ya. Contoh kecil saja seperti kami di Rarang Selatan. Karena kami dari 2016 sampai dengan 2025 ini masih setia menggunakan aplikasi ini. Karena apa? Karena aplikasi ini memang sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa kami, gitu. Sehingga aplikasi OpenSID ini menjadi sebuah terobosan bagi desa kami untuk membuktikan bahwa desa kami bisa seperti desa lain, walaupun desa kami berada di pelosok, gitu, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh ada tamu yang sudah berkunjung ke Desa Rang Selatan sekitar tahun 2019-2020 pada waktu itu, heran melihat gitu. Heran melihat Desa Rang Selatan sudah memiliki aplikasi yang bisa mempercepat, mempermudah, baik itu mempermudah pemerintah desa, masyarakat dalam berbagai hal. Sedangkan di desanya saja yang sudah kota gitu ya, yang sudah ada di ibu kota, itu belum menggunakan sistem seperti ini. Gitu. Nah, ini salah satu sebagai gambaran kita bahwa walaupun kita ada di pelosok, kita ada di pinggiran, kita bisa kok lebih baik dari mereka walaupun mereka berada di perkotaan gitu kan. Perkotaan gitu. Dan kita upayakan dengan adanya aplikasi ini, kita tidak usah terlalu bergantung kepada pihak-pihak lain. Contoh kecil saja terkait dengan data penduduk. Saat ini banyak desa-desa ketika diminta data, dia kebingungan. Dan apalagi ketika baru install aplikasi OpenSID, dan aplikasi OpenSID ini kan datanya itu adalah data kumpulan dari kartu keluarga. Yang terlintas pertama kali itu adalah Dukcapil. Dukcapil yang terlintas. Tapi karena regulasi sekarang ini, data dari Dukcapil itu tidak diberikan ke desa. Ya, karena kembali lagi itu sifatnya privasi. Nah, sehingga kami berinisiatif dengan keberadaan aplikasi OpenSID ini untuk data kependudukan itu tidak lagi desa bergantung ke Dukcapil. Ya, karena ujung tombak data ini adalah di desa. Ketika desa sudah mendata dengan real data penduduknya, baik itu dari yang baru lahir sampai yang sudah meninggal dunia, kita data dengan baik, maka data yang dari desa itu lebih fake, lebih valid gitu.
Karena bisa jadi data di Dukcapil itu ketika dia sudah meninggal dunia saja, ya belum tentu dihapus kalau tidak ada laporan dari desa. Sehingga kembali lagi kita betul-betul harus terapkan sistem ini dengan baik, ya, dengan baik, sehingga ketergantungan kita kepada pihak-pihak lain terkait dengan data itu tidak terulang kembali. Oke, demikian teman-teman pemaparan saya pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi saya pribadi. Ketika ada salah kata, tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena sejujurnya saya baru mulai belajar, ya. Mulai belajar untuk membuat video lah, untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe video ini, channel ini, gitu, supaya bisa berkembang dan bisa membagikan informasi-informasi terbaru terkait dengan sistem informasi desa atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.